Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap sehat, semangat, berprestasi, dan berakhlak mulia ya anak-anak ya. Anak-anak, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai sistem rangka manusia. Kita sudah mempelajari tulang-tulang pada manusia. Baik ya, hari ini kita melanjutkan materi mengenai sendi dan otot. Sebelumnya, Bu Ika ingin bertanya, anak-anak pernah melihat tidak saat berada di jalan ataupun di lingkungan kalian, ada orang yang tulang punggungnya itu membungkuk ke depan? Nah, pernah berpikir tidak, kenapa ya bisa seperti itu? Oke, betul sekali. Jadi, seseorang yang mengalami kelainan tulang, misalnya ini biasanya dialami oleh orang yang usianya sudah di atas 60. Nah, ini karena kelainan pada tulang belakang. Namanya adalah kifosis penyakitnya. Oke, hari ini anak-anak kita akan mempelajari mengenai sendi, otot, dan kesehatan pada sistem gerak manusia. Sendi itu terdiri dari 3 macam. Ada sendi mati, sinartrosis, sendi kaku, amfiartrosis, dan sendi gerak atau diartrosis. Pada sendi mati ini sama sekali tidak ada pergerakan anak-anak. Jadi tidak akan terjadi pergerakan karena jika kita lihat strukturnya di sendi mati itu hanya sumsum tulang, dan serabut penghubung tulang. Nah, maka tidak akan terjadi pergerakan pada sendi mati ini. Contohnya di mana? Di tulang tengkorak manusia. Kemudian sendi kaku, amfiartrosis. Ini bisa terjadi pergerakan, hanya terbataslah pergerakannya itu tidak banyak. Strukturnya ada tulang, kemudian di sini ada tulang rawan ya, tulang rawan. Kemudian ada serabut, ada sumsum tulang. Contohnya di mana? Di tulang-tulang belakang. Tulang belakang yang ada di punggung kalian. Kalau kalian pegang, ada yang seperti berruas-ruas. Nah, yang hari ini lebih detail kita bahas adalah sendi gerak atau diartrosis. Ada sendi geser, sendi engsel, sendi putar, sendi peluru, dan sendi pelana. Sendi engsel, gerakannya ini seperti engsel pintu itu. Nah, contohnya ada di gerakan antara lengan atas dan lengan bawah manusia. Sendi putar. Anak-anak ingat saat kalian itu melakukan pemanasan saat kepala kalian berputar-putar. Nah, antara tulang kepala dengan tulang leher itu bergerak secara memutar. Jadi tulang yang satunya memutari tulang yang lainnya. Oke, jadi tulang kepala kita memutari tulang leher. Ini yang disebut dengan sendi putar. Sendi peluru. Coba anak-anak lihat itu gerakannya. Ke segala arah ya, bisa bergerak kemanapun. Contohnya antara bahu kita dengan tulang lengan atas, maka tangan kita berputar ke segala arah. Ini disebut dengan sendi peluru. Sendi pelana seperti pelana kuda bergeraknya. Contohnya antara tulang jari dan telapak tangan atau telapak kaki. Itu bergeraknya seperti pelana kuda. Lanjut kita membahas pada otot. Otot kita ada 3 macam anak-anak. Ada jari polos, yaitu otot jantung, otot lurik, dan otot polos. Kita bahas satu persatu anak-anak. Kita lihat dulu strukturnya atau bentuknya. Nah,
Berbeda ya antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos ini memiliki bentuk gelendong. Gelendong itu di mana ujungnya runcing dan tengahnya menggembung. Itu bentuk di otot polos. Kemudian intinya satu dan letaknya di tengah. Memiliki sitoplasma tanpa garis melintang yang jelas. Cara kerjanya secara involunter. Apa involunter? Involunter itu bekerja di luar kesadaran kita. Jadi saat kita tidur, saat kita tidak sadar, maka otot ini masih bisa bekerja. Kecepatan kontraksinya lambat, sehingga saat otot polos ini bekerja atau berkontraksi secara terus-menerus, manusia itu tidak akan merasa kelelahan. Sehingga meskipun otot-otot ini bekerja, kita tidak lelah. Kemudian kecepatannya bagaimana? Lambat. Kemampuannya dalam waktu yang lama sehingga tidak akan mudah lelah. Letaknya berada di dinding penyusun organ dalam. Organ dalam apa aja? Ya, misalnya organ pernafasan, ya seperti paru-paru, trakea, misalnya organ reproduksi ya seperti testis, ovarium, kemudian organ pencernaan seperti usus, lambung, dan sebagainya. Jadi menyusun dinding organ dalam manusia. Otot jantung. Kita bahas otot jantung dulu. Otot jantung memiliki bentuk yang memanjang dan silindris. Silindris itu seperti tabung anak-anak. Seperti tabung ya bentuknya silindris. Dan memiliki cabang yang menyatu. Inti selnya banyak berada di tengah dan sitoplasmanya berupa garis melintang yang jelas. Bekerja involunter juga, jadi di luar kesadaran. Jadi meskipun jantung kita selalu bergerak, maka kita tidak akan merasa lelah. Kontraksinya lama dan letaknya di jantung. Lanjut ke otot lurik. Otot lurik bentuknya sama ya, silindris. Kemudian intinya banyak di tepi. Contoh, ada sitoplasmanya juga anak-anak dengan garis lintang yang jelas. Kerjanya volunter. Jadi saat kita berlari, berjalan itu akan mudah lelah karena kerja otot lurik ini secara sadar. Kontraksinya cepat dan mudah lelah. Letaknya menempel di tulang, jadi yang menggerakkan rangka kita. Nah, upaya menjaga sistem gerak manusia. Upayanya dengan berjemur di sinar matahari pagi. Ingat ya, sinar matahari pagi ini banyak mengandung vitamin D yang bagus untuk kesehatan tulang kita. Meningkatkan konsumsi makanan yang banyak kalsiumnya. Contohnya apa anak-anak? Susu. Kemudian olahan susu seperti yogurt, keju, mentega, kemudian daging, dan sayuran hijau seperti brokoli dan bayam. Memperbanyak makanan yang mengandung vitamin D, menghindari kebiasaan duduk yang salah. Nah, posisi duduk yang baik itu antara kepala dan meja belajar itu 90 derajat. Jadi anak-anak gak boleh terlalu membungkuk, tapi juga tidak boleh terlalu condong ke belakang karena akan menyebabkan kelainan tulang. Kalau kelainan tulang yang membungkuk ke depan itu namanya kifosis. Kalau ke belakang skoliosis, sedangkan ke samping itu namanya lordosis. Nah, kemudian melakukan olahraga secara teratur. Memperhatikan aktivitas fisik yang cukup. Jadi anak-anak hanya boleh melakukan aktivitas fisik sesuai dengan kemampuan tubuh kita. Tidak boleh memforsir. Jadi jangan seperti kuli panggul ya. Misalnya mereka selalu membawa beban di punggungnya sampai berkuintal.
kolesterol banyak, itu nanti berakibat buruk pada tulang, bisa menyebabkan kerusakan tulang kita, menyebabkan kelainan tulang juga. Jadi usahakan selalu menjaga kesehatan tubuh kita agar kita selalu sehat, tulang sehat, dan sampai usia tua tulang bisa tetap digunakan untuk beraktivitas dengan baik. Oke, materi kita sampai di sini anak-anak. Setelah ini kerjakan LKPD-nya ya yang ada di tugas pada web. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.